Nah, dimulai dari apa? Dimulai dari Kejadian 3 ayat 1. Tapi sebelumnya di Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya, Tuhan menciptakan manusia yang segambar dan serupa. Kita ini gambaran Tuhan. Kira-kira kalau seseorang yang menciptakan kita dan sama dengan kita, apa perlu dikhawatirkan dia mengasihi atau tidak? Pasti dia mengasihi ya. Amin ya. Dia menciptakan kita. Tapi serta-merta di dalam Kejadian 3 terjadi yang namanya Adam jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan manusia. Tadi waktu saya doa, di waktu saat teduh waktu tadi di kantor, saya itu sudah tidak bisa merasakan apa-apa selain kasihnya Tuhan. Saya pengen mengajak semua kita, jangan ibadah ini sekedar duduk manis dengan firman selesai. Harus ambil sesuatu, karena setiap saat ada firman yang ditaburkan, itu ada rencana Tuhan untuk Anda yang hari ini mendengar. Katakan amin kalau setuju. Karena tidak ada di dalam rencana Tuhan itu sesuatu yang asal-asalan. Misalnya kita diciptakan dengan muka seperti ini, itu udah ada dalam rancangannya. Mungkin si Yoma itu kalau dibikin ramping, hidungnya lebih mancung, lebih putih, mungkin dia sudah ada di Hollywood. Semua ada maksud dan tujuannya Tuhan. Siapa yang pernah melihat mukanya di kaca lalu bilang, wow, aku diciptakan dengan sangat luar biasa. Wow, aku nih dikasih muka cantik, banyak kumbang yang berjatuhan. Ataukah, wow, mukaku ini adalah modal untuk membuat kumbang-kumbang datang kepada Tuhan Yesus. Wow, aku dikasih otak yang pinter supaya aku bisa punya cara-cara strategi menginjil dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Atau wow, aku punya otak yang pintar, aku pakai untuk bisa kaya. Saya pernah berdiri di muka kaca dan saya minta ampun. Karena saya tidak pernah berpikir bahwa semua yang Tuhan kasih, kita harus pertanggungjawabkan suatu waktu. Dengan mata, katanya kalau ada teh lalat kan cantik matanya. Apa mata ini bisa dibuat, ngerti ya maksudnya ya? Semua yang Tuhan kasih, itu sudah sesuai dengan apa yang harusnya kita terima. Setuju ya? Jadi jangan pernah menginginkan, wow, aku pernah, Tuhan, Whitney Houston itu kan suaranya bagus sekali. Daripada mati di bawah pita suara, tiba-tiba terbang, blok nomplok di sini gitu. Terus saya bertobat, karena nggak boleh, itu udah berdosa mengingini orang lain punya barang ya, atau berharap yang tidak puas dengan yang Tuhan sudah kasih. Padahal kita harus selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Artinya begini, saya ingin mengarahkan semua kita, baik yang ada di sini maupun yang menyaksikan lewat media sosial. Mari, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua ada dalam rencana dan maksud Tuhan. Ya, tadi saya sudah bilang kita mulai dari ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Allah langsung buat apa? Allah buat skenario. Allah buat strategi. Allah buat yang namanya rancangan penyelamatan. Dengan munculnya Tuhan Yesus di perjanjian baru, Yohanes 3 ayat 16. Tapi ada hal-hal yang kita harus terima. Ada kutukan kepada tanah, ada hukuman diusir dari Taman Eden, dan sebagainya. Itu bentuk dari konsekuensi. Jadi kadang-kadang kalau ada hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, coba renungkan dulu. Jangan-jangan itu adalah konsekuensi karena saya bersalah. Setuju? Tiba-tiba uang hilang. Ingat-ingat, oh iya saya tidak angkat perpuluhan.
Tiba-tiba sakit, oh iya saya punya nasar atau apapun itu. Tapi kalau toh tidak ditemukan, berarti Tuhan sedang mengizinkan untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Untuk membuat kita lebih sabar, untuk membuat kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Amin. Jadi jangan cepat-cepat, kenapa aku alami ini? Kenapa aku alami itu? Karena semua ada dalam rencana Tuhan. Lalu ada apa lagi di dalam Alkitab? Banyak sekali ceritanya. Ketika diperhadapkan dengan lautan Teberau, di belakang ada pasukan Mesir, ada di dalam Keluaran, ya. Apa yang terjadi? Mereka takut, mereka bersungut-sungut, mereka teriak kepada yang namanya Musa. Kenapa kamu bawa saya, bawa kita mau mati di sini? Saat itu Tuhan turun di ayatnya yang ke-26, yaitu Musa disuruh memukul tongkat dan laut pun terbelah. Ada tanah kering di tengah lautan, ada penyelamatan yang tepat pada waktunya. Bahkan yang terjadi adalah keselamatan bagi bangsa Israel, tapi kematian bagi musuh-musuhnya. Kadang-kadang itu bisa terjadi. Ada jalan yang terbuka bagi anak-anak Tuhan, tapi ada pembelajaran bagi anak-anak yang tidak mengasihi Tuhan. Wow, saya seperti melihat begitu hebatnya Tuhan. Dia menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang mati dibangkitkan. Berbagai tanda-tanda mujizat. Saya tadi sebenarnya catat. Saya saking asiknya, saya sampai ngomong begini. Puji Tuhan kita masih ada. Kita masih beribadah, bahkan kita masih akan menikmati kasih Tuhan yang akan terus berjalan bergulir lewat hidup kita, karena Dia adalah Tuhan yang selalu membuka jalan. Kalau udah mati, nggak ada lagi. Amin. Jadi saya merasa gini, wow, aku akan terus, mataku ini akan terus melihat perbuatan-perbuatan ajaib Bapakku. Dan itu harusnya membuat aku semakin kuat dan semakin pede. Amin. Hari ini apapun masalahmu, lihat apa yang Tuhan mampu lakukan. Jangan anggap enteng Tuhan kita. Kita membuat Tuhan itu seperti kita. Padahal Dia yang menciptakan kita. Langit, bumi, bahkan kita diciptakan. Apa yang Dia nggak bisa lakukan? Amin ya. Tapi ada banyak orang yang tidak melihat kehidupan ini sebagai suatu bentuk kesempatan untuk menerima begitu banyak mujizat Tuhan. Ada orang yang menganggap hidup ini biasa saja. Saya mau tanya dulu di sini. Di sini siapa yang suka mujizat? Mana tangannya? Ada nggak yang suka mujizat? Amin. Siapa yang suka mujizat yang besar? Mujizat adalah tanda ada masalah. Siapa yang mau masalah? Ada yang mau masalah? Amin. Masalah itu diizinkan Tuhan. Yang penting jangan cari masalah, ya. Jangan cari-cari masalah. Nggak perlu gitu. Pergi keluar tonjok orang udah jadi masalah, ya. Nah, masalah itu selalu diikuti dengan mujizat atau sebaliknya mujizat itu selalu identik dengan masalah. Mau mujizat besar seperti Daud ngalahkan Goliat, siap ada raksasa dalam hidupmu? Mau mujizat besar seperti singa yang dikatupkan mulutnya waktu Daniel dibuang, siap ambil cara hidup seperti Daniel, bayar harga? Semakin besar mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidup kita, itu karena ada masalah-masalah yang besar. Apa kurang banyak Alkitab mencatat bagaimana pertolongan Tuhan? Tembok kiri roboh. Amin. Badai dihentikan. Apa kurang banyak untuk membuat kita tetap punya iman kepada Tuhan? Karena ternyata orang yang tidak punya harapan, tidak punya kepercayaan kepada Tuhan, itu karena tidak punya iman. Amin. Dan iman itu ternyata timbul dari pendengaran akan firman Tuhan.
Jadi saya percaya kita yang rajin dengar firman, harusnya iman itu sudah ada di dalam hati dan pribadi kita. Apa buktinya? Tidak lari ketika ada masalah. Tambah dekat sama Tuhan. Tambah tiarap sama Tuhan. Tambah berlutut sama Tuhan. Tambah masuk lebih dalam. Amin. Saya lihat muka-muka orang beriman di sini. Ini di Zoom juga saya lihat nih, banyak nih muka-muka beriman. Wow, puji Tuhan ya. Karena kalau tiap hari dengar firman terus nggak ada iman, mau ngapain? Ngapain? Ya, kita harus bisa buktikan bahwa firman ini firman yang hidup. Firman ini yang akan membantu kita menjalani kehidupan, membuat kita berbeda. Tapi Bapak Ibu, banyak loh akhir-akhir ini yang meninggal bunuh diri. Ya. Kemarin itu sudah lama sih, saya tidak sengaja nonton ada orang di London, dia sedang mengurus izin untuk bisa disuntik mati. Jadi mereka itu ada peraturannya bahwa dia boleh minta untuk alasan-alasan medis supaya dia tidak lama menderita, pemerintah akan bisa kasih keluar izin untuk disuntik mati. Dan waktu itu saya sempat nonton karena dia berita beberapa hari berturut-turut, itu sampai nanti saudaranya ada satu yang dari Indonesia atau dari mana saya lupa, itu datang ke sana dan sempat dilihat diwawancara karena itu orangnya yang minta, dan akhirnya dia disuntik mati. Dan saya tuh cuman melihat itu dengan wow, gila. Padahal hidup ini paling berharga. Bilang hidup ini paling berharga. Tahu nggak kenapa? Karena hidup ini adalah arena kita menentukan setelah ini kita ada di mana. Ada quotes bilang gini, lahir miskin itu bukan masalah, tapi mati miskin itu masalah. Pertanyaannya gini, emang lu ngapain selama hidup itu sampai matinya tetap miskin? Artinya bahwa di dalam perjalanan hidup ini harusnya ada yang kita kerjakan. Siapa di sini yang matinya lahirnya miskin? Pasti saya lahirnya miskin, saya nggak bawa apa-apa, nggak mungkin saya lahir tiba-tiba udah mas geruncung-geruncung udah di sini, kan nggak mungkin. Ada di sini yang lahir langsung bapak mamanya dapat uang ratusan ribu gitu, ada nggak? Nggak ada kan? Tapi sesudah itu apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan? Itu mempengaruhi posisi kita di kekekalan. Pengkhotbah itu ngomong loh, pengkhotbah bilang, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Rasul Paulus bilang apa? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jangan dibalik ya, jangan mati adalah keuntungan karena nggak rasa lagi. Mari saya bilang, ini saya terus menerus ditaruh di dalam pikiran pemahaman ini. Saya mau bagi, waktu saat ini saya bisa ngomong gini, contoh ya, Ibu Yanti ayo naik ibadah. Ibu Yanti bisa ngomong gini, sebentar Bu Yoma saya mau ke depan dulu. Tapi kalau sudah di dunia setelah mati, itu sudah tidak ada pilihan. Waktu mati kita akan ikut agenda sang penguasa kekekalan. Kalau kita mati di dalam Tuhan, kita ikut agendanya Tuhan. Ada agenda untuk tetap tidur sampai waktunya, beristirahat sebentar lagi baru nanti bangun. Tapi ada agenda orang-orang yang memang hidupnya menghambakan diri pada uang, menghambakan diri pada hal-hal yang tidak baik. Sudah pasti dia akan ketemu siapa, dan dia akan ikut agenda itu. Dia nggak bisa bilang gini, sabar saya mau gini, enggak. Kalau kamu masuk agenda kekekalan itu kamu harus dipukul, kamu harus disiksa, kamu akan alami itu tanpa bisa bilang tidak. Jadi jangan cepat-cepat mikir pengen mati kalau belum yakin setelah mati itu kemana. Pastikan perjalanan ini, kalau misalnya di kuburan kan ada tulisan lahir sekian, tanda gini, mati sekian. Nah ininya dibenerin, tanda ininya, journey-nya kita, perjalanan hidup kita.
Karena inilah yang akan menentukan di sini setelah kematian ini apa yang menunggu kita. Jangan main-main dengan hidup ini Bapak Ibu. Hidup ini terlalu berharga. Saking berharganya Tuhan Yesus mau mati di kayu salib menebus kita. Ketika kita membiarkan hidup ini tanpa melakukan sesuatu yang berguna, itu sama dengan kita sedang menyia-nyiakan hidup ini. Ada orang yang dari dulu begitu saja, sampai tua begitu saja, sampai akhirnya sakit-sakitan begitu saja. Kita udah bisa bayangkan, mungkin dia mati juga, ya udah antara bisa ketahuan dan tidak ketahuan. Tapi ada orang yang berlomba-lomba untuk mengisi hidupnya, dan saya berharap, saya yakin kita semua yang ada di sini yang ikut ibadah ini, kita akan jadi orang-orang yang terus berlomba-lomba mempersiapkan diri. Tadi saya sharing sama kakak saya pagi. Kakak saya bilang, ini saatnya untuk kita pergi, untuk kita berjalan. Lalu dia cerita, dia ketemu dengan beberapa orang yang mereka tidak bawa bekal. Mereka bisa duduk, mau pulang ke kendaraan habis beli satu desa. Mereka nggak kehabisan uang. Mereka duduk aja nunggu. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka berdoa sambil nunggu. Tiba-tiba ada satu bapak, dia lihat ada salah satu dari grup itu yang dia kenal. Mau ngapain di sini? Mau balik. Terus dibilang, mau balik kapan? Sekarang. Ya udah naik aja. Pakai speedboat ya kalau di sana. Ya udah naik aja. Dan akhirnya mereka semua naik, dibayarin. Ya. Terus saya cerita, saya pernah dengar ada cerita satu hamba Tuhan. Dia baca cerita bagaimana dia ditolong, ada satu hamba Tuhan, dia nggak punya uang untuk pulang. Dia habis pelayanan. Dan orangnya itu dengan iman saja melangkah. Dia berjalan untuk pergi di bandara. Tiba-tiba dalam antrian itu dia lihat ada ibu-ibu lari-lari sambil bawa uang. Pak, saya tergerak nih. Dikasihlah uang dan itu ongkos untuk dia pulang. Hamba Tuhan yang membaca dan mendengar cerita ini, dia ingin ikuti cara itu. Dia pergi ke bandara, dia nggak ada ongkos. Dia kurang lebih di antrean kesekian. Setiap ada orang yang maju, dia udah nyanyi jalan serta Yesus. Karena dia nggak punya uang, ya. Ini dia lagi iman aja nih. Terus dia sambil lihat-lihat kok nggak ada yang lari-lari. Terus Allah mengerti, Allah orang lain ditolong, saya juga masih belum ada orang yang lari-lari. Dia tinggal nyanyi, oh Tuhan, lihat pokoknya yang seperti itu. Begitu dia urutan kedua orang depan, tiba-tiba counter itu tutup. Brek. Orang depannya marah-marah. Kenapa bisa? Saya ini ada acara, saya ada ini. Dan orangnya bilang, maaf Pak, kita tidak bisa menjual karena sudah tutup, sudah penuh. Ikut nanti jam berikutnya. Saking marah-marahnya dia balik uang yang sudah di tangannya, dia bilang, ambil buat kamu. Dia pergi. Bapak pendetanya lagi bengong, uang di tangan, dia diam-diam pergi, dia duduk, dia lihat jadwal berikutnya, dia pesan. Dia bilang haleluya. Ternyata sampai dia berdiri bukan oma-oma atau ibu-ibu lari, ada orang marah-marah sambil lempar uang, ya. Jangan menguji, jangan coba-coba ya gaya-gaya gitu terus akhirnya ikut. Terus kalau nggak terjadi gimana? Amin. Jadi mari kita mulai lihat kehidupan ini dengan cara yang berbeda. Bahwa hidup ini sangat berharga. Kalau sudah mati, sudah nggak ada kesempatan untuk perbaiki diri. Amin. Kadang-kadang buat kita yang lagi sakit, percaya saja. Mau sembuh atau mau tidak sembuh, aku punya Tuhan. Aku akan tetap dengannya. Mau ketemu di hidup sini, mau ketemu di hidup nanti, aku punya Tuhan. Perbaiki hubungan dengan Tuhan. Pastikan Tuhan mengenal kita. Amin. Dan itu yang akan menjadi jalan keluar ketika kita berakhir di bumi ini. Jadi kita perlu untuk menghargai hidup ini. Jangan menyepelekan kesempatan untuk kita
hidup yang diberikan oleh Tuhan. Kalau direnungin orang-orang yang bunuh diri, apa sih yang menyebabkan mereka bisa bunuh diri? Stres, patah hati, putus asa. Ya, tadi saya duduk sekelebat muncul. Saya juga punya beberapa peristiwa ingin bunuh diri. Ya, Bapak Ibu. Saya ingat satu waktu, jangan level bunuh diri dulu. Ini level waktu saya ada seseorang yang datang dan marah-marah. Saya nggak pengen balas, tapi saya nggak mau balas. Saya lagi dekat dengan Tuhan, tapi saya punya cara yang salah. Tahu nggak ngapain? Saya masuk ke kamar mandi, saya celupin kepala saya dalam bak. Nih rambutku ya. Maksudnya saat itu saya celupin kepala saya di bak. Saya sudah berpikir gini, biar aja, biar mati. Tapi tiba-tiba ingat anak-anak punya muka, bangkit lagi, menangis. Tapi hari itu ada pertolongan Tuhan dengan cara yang ajaib. Buktinya apa? Saya masih ada saat ini. Ya kan? Amin. Jadi kalau saya coba duduk lalu saya bilang, gila, Alkitab tuh punya cerita yang luar biasa. Karena Tuhan kita tuh Tuhan yang perkasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Terus kenapa kita ini cemen? Setuju ya? Hal yang kedua yang pernah saya lakukan, bunuh diri beneran ini. Seru ya? Ini kalau nggak Tuhan suruh saya nggak mau cerita, bikin malu aja nih. Ya, kenapa bisa? Rasanya putus asa, gengsinya tinggi sekali. Tiba-tiba ada orang datang marah-marah, nggak bisa balas. Gue bunuh diri aja, biar saya bikin surat, biar dia kapok. Bayangkan itu. Saya masuk di kamar, waktu itu anak saya baru Sania. Saya masuk ke kamar, saya kasih mati lampu semua. Saya duduk, saya sudah mikir, kalau saya potong tangan saya, darah keluar, karpetnya biar bisa tampung darah, bayangkan. Maaf ya, serem ya, horor ya. Ya namanya dikuasai setan ya begitu. Ya, langsung aku udah taruh karpet sekali siap, udah kutulis surat sekali, akan nanti anak-anak ini dititip ke siapa, kemudian ku kirim pesan kepada kakak-kakak, terima kasih sudah pernah menjadi kakak dalam hidup. Yang balas kakak saya yang suka ngelawak itu Pak Richard. Dia bilang, oke deh, terima kasihnya diterima. Padahal saya lagi sudah mau yang sedih-sedih begitu, dia masih anggap lucu. Terus saya ambil pisau. Dulu saya punya pisau yang mulai dari lebar pisau daging sampai kecil-kecil sampai begitu, satu set yang cukup mahal. Saya ambil yang pisau daging besar yang saya pikir kalau putus langsung putus. Saya nggak mau yang asal begaya-begaya tali ini, enggak. Saya mau putus langsung. Bayangkan saudara, saya bisa punya keberanian itu. Saya ini tadi kalau nggak diingatkan Tuhan, saya nggak mau cerita ini. Dan saya duduk di bawah. Lalu saya berdoa, bayangkan orang mau bunuh diri berdoa, udah pasti masih masuk neraka. Saya sudah kasih mati lampu, saya duduk, lalu saya berdoa, lalu saya terisak-isak, nah pokoknya yang kayak begitu. Inilah, pokoknya inilah gitu ya. Percaya enggak? Tiba-tiba, saya punya pintu itu tebal tapi dari triplex yang bisa kedengaran bunyi dari bagian dalamnya. Jadi dia pintu saya tuh begini dorong kamar. Saya cuma dengar gini. Terus dari balik itu, saya udah nggak bergeming, saya duduk aja. Dari balik itu tiba-tiba ada selembar kertas dimasukin. Tahu nggak? Sania berusia itu mungkin 2 tahun, 3 tahun. Dan itu di gambar halaman pertamanya, gambar saya, gambar Yesus, gambar dia. Lalu dia tulis gini, Mom, love Jesus, love Nia. Terus di bagian belakangnya, dia gambar, dia cuma nulis, Mama, dia Jesus, dia kasih gambar love, Mama, terus dia kasih gambar gini, Nia. Bapak Ibu,
Kira-kira apa yang Bapak Ibu bayangkan? Saya menangis. Betul-betul hari itu saya sudah memang harus selesai. Saya mau mati. Saya menangis. Itu caranya Tuhan menolong saya. Bayangkan kalau saat itu saya sudah pergi. Saya nggak pernah ketemu Pak Frans. Saya nggak ketemu Joshua. Saya malah nanti di neraka. Waktu dengar cerita ini mungkin semua pikir bagaimana. Tapi saya percaya kalian semua yang duduk di sini maupun Bapak Ibu yang mungkin saksikan, pasti ada saat-saat yang bagi kalian berat banget dalam hidup. Yang rasanya tuh mau mati. Benar gak sih? Yang rasanya tuh aduh, kayaknya gimana ya? Tapi ingat, hanya orang bodoh yang akan memilih mati. Amin. Hanya ada orang bodoh yang akan memilih kematian. Karena kita punya Tuhan yang paling hebat. Ya, jangan lakukan ketika kita punya masalah. Yang pertama, menyalahkan keadaan. Roma 8 ayat 28 dibilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi jangan pernah menyalahkan keadaan. Jangan selalu memberi alasan, ya, terlalu banyak alasan. Seperti di Amsal kalau nggak salah, yang dia nanti keluar ada singa di jalan, itu pemalas itu, ya. Disuruh ini alasan, disuruh itu alasan. Itu akan mendatangkan banyak masalah. Itu nggak bagus. Mudah menyerah. Itu yang bikin orang bunuh diri, putus asa, ya, tidak mau berusaha. Makanya dibilang lahir miskin it's okay, tapi mati miskin itu persoalan, itu masalah. Pasti nggak berusaha. Tadi lagunya bilang selalu ada jalan kalau ada kemauan. Harus ada usaha. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya mau simpulkan, kenapa sih kita pasti punya jalan? Yang pertama, karena Bapakku sangat mengasihiku. Karena Tuhan kita sangat mengasihi kita. Amin. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Karena kasihnya yang sangat besar, pasti Dia akan kasih saya jalan keluar. Kenapa lagi kita bisa terima jalan keluar? Karena Allah turut bekerja. Kita nggak dibiarkan sendiri Bapak Ibu. Ada Tuhan yang ikut bekerja bersama kita. Lihat di 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan di situ, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Katakan amin. Nggak ada yang lebih kuat. Pencobaan itu nggak akan lebih besar dari kekuatan kita. Bahkan dibilang pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sebab itu sehingga kamu dapat menanggungnya. Hanya orang bodoh yang akan memilih mati daripada memilih mencari Tuhan. Dengan cepat, apalagi yang bisa membuat kita percaya, yakin akan selalu ada jalan keluar. Karena Yeremia 29 ayat 11, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Wow Bapak Ibu, ingat bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi hidup kita. Jadi Dia pasti akan memberikan kita yang namanya jalan keluar. Hal berikut yang akan membuat kita selalu ada jalan keluar untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ingat waktu orang buta disembuhkan, orang bisu disembuhkan, finally-nya dibilang apa? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, tujuan Tuhan dari setiap peristiwa yang Dia izinkan sebenarnya untuk membuat kita mengenal Dia dengan benar. Amin. Kalau kita nggak mengenal Tuhan, kita bisa ngarang, kita bisa sembarangan. Makanya dibilang bangsaku binasa karena tidak mengenal aku. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah mengenal Tuhan dengan benar, mendekat kepadanya. Tadi lagu Yohanes 14 ayat 6, Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Amin. Dia jalan, cari Dia. Kamu akan menemukan jalan, bahkan jalan yang akan membawa kamu kepada hidup yang kekal. Wow, amin. Dan saya mau tutup dengan kesaksian ini. Beberapa tahun lalu, saya masih gadis, saya divonis ada tumor di daerah sekitar sini. Ya, jadi saya takut. Saya pergi ke dokter dan akan dibilang ini tumor, akan dibiopsi. Jadi diambil untuk diobservasi. Apakah jinak ataukah ganas. Ngomongnya dengan santai itu suster. Ya, rumah sakitnya lumayan keren di Jakarta. Terus saya tuh langsung stres. Karena kalimatnya nanti dicek apakah jinak atau ganas. Coba Bapak Ibu, saya masih 20-an tahun. Terus saya tanya, saya sudah panik. Lalu saya bilang, ya udah daftar. Jadi di kantor kita ada kayak dia punya pemeriksaan biasa, tapi ada rumah sakitnya, rujukan ya. Jadi dokternya langsung ngomong gini, ya udah Mbak, aku daftarin Mbak ya. Nanti pergi sore. Saya pergi. Saya diantar 2 teman saya, cowok dan cewek. Saya duduk. Kok udah hampir sekian orang, nama saya nggak dipanggil. Kita di situ itu rumah sakit kerjasama sama kantor saya, dan saya tuh ada levelnya juga tidak terlalu rendah gitu. Jadi harusnya saya tuh sudah dipanggil gitu, tapi nggak dipanggil. Saya datang ke susternya, Mbak, ini masih lama ya? Dia bilang nggak ada namanya. Loh, itu yang daftarin aku dokter loh, langsung dari kalian punya klinik yang di kantorku kan. Aku ngomong nggak ada. Terus aku bilang gini, emang ini nih bikin apa? Dia bilang enggak, nanti dipotong sedikit, dibelek sedikit, diambil untuk observasi. Kenapa bisa ada begitu? Dia bilang, oh biasa kalau wanita-wanita udah usia yang hormon harusnya menyusui dan sebagainya, terus belum punya anak, belum ini, itu bisa. Itu sudah 90% lebih orang di Jakarta nih rata-rata semua wanita, itu biasa. Dia ngomong gitu. Tapi suara hati gini, pulang. Saya pulang. Saya tidak jadi itu, potong-potong itu, saya pulang. Besoknya saya datang lagi ke dokter di klinik kantor kan, sebelum naik ke lantai 2 di situ ada. Saya langsung duduk. Kenapa saya nggak punya nama? Terus dia balik ini lagi. Oh iya masih ada nih. Ini tumor, dia tambah lagi tegas. Ya udah, saya daftar ya. Langsung nanti saya konfirmasi nomor berapa. Yang kedua terjadi seperti itu. Saya datang, tidak ada nama saya. Hati, pulang. Saya pulang lagi. Dan saya sudah tidak datang lagi. Apa yang terjadi? Kira-kira yang Bapak Ibu pikir? Yang terjadi adalah saya langsung memutuskan, oh kalau penyebabnya karena wanita sudah usia harusnya punya hormon ini tidak segera menikah, nanti bisa ini, saya mesti menikah. Akhirnya saya seperti sayembara.
Saya tanya ke cowok yang deket-deket, ya ini salah, ini pengalaman yang makanya kalau sekarang saya paling cerewet sama perempuan-perempuan muda di sini ya, untuk harus memilih yang benar ya. Jadi akhirnya saya cek yang ini, ternyata aku gini loh, gitu kan. Langsung yang akhirnya terpilih dia ngomong gini, ya udah kapan mau nikah, ayo kita nikah. Wow, dari jawaban-jawaban sekian banyak ini yang paling oke gitu. Kalau yang lain gini, jangan percaya itu. Saya enggak, ini ke laut. Atau ada yang gini, ini alasan nih supaya kamu nggak mau sama saya. Ini enggak. Ini justru yang langsung, ya udah kapan mau nikah. Padahal dia beda agama, padahal beda segala macem, tapi dia langsung ini dengan ya udah oke. Dan singkat cerita akhirnya saya menikah, dan singkat cerita akhirnya saya hamil, dan singkat cerita saya pergi ke dokter. Dan waktu sebelum kejadian itu saya pergi ke ibadah. Di satu ibadah saya selalu pergi ibadah. Dengar ya, kesembuhan bisa terjadi. Saya pergi ke satu ibadah, dan saya ingat waktu itu pendetanya ngomong begini, hari ini saya pengen meluruskan tangan-tangan yang coba kita semua di sini coba tangannya disatuin, pasti ada yang lebih pendek ya, coba dua-dua beginiin, pasti kan ada yang begini nih, ada yang begini nih ya. Nah dia bilang hari ini saya akan mendoakan yang punya tangan begitu ya, semua angkat tangan gitu. Saya diam aja, kan tangan saya nggak ada masalah ya. Nah, terus dia bilang kalau punya masalah yang lain angkat tangan juga. Saya angkat diam-diam. Saya berdoa dalam nama Yesus. Bapak Ibu, hari itu saya pulang tanpa membawa benjolan yang ada di bagian ini saya. Wow, itu Tuhanku loh. Tuhanmu gimana? Tuhanmu sama nggak dengan Tuhanku? Bapak Ibu yang ada di Zoom, hari ini kalau engkau lagi sakit, itu baru satu. Saya dibebaskan, saya belum fix, saya takut. Waktu anak saya lahir, saya nggak berani kasih nete anak saya. Saya pergi ke dokter, dokter bilang gini, ibu, itu hak anak ibu, dikasih Tuhan. Kenapa ibu tidak kasih? Saya khawatir gini-gini, sini saya periksa, tidak ada. Kasih susu anaknya, anakku nete sampai 2 tahun berhenti. Ya, itu kesembuhan aku dapat. Selalu ada jalan. Yang terakhir, beberapa waktu lalu ada beberapa dari kita masih tahu, saya gatal-gatal. Saya nggak tahu, ada yang tahu nggak? Ada yang ngeh nggak? Saya gatal-gatal di sekitar sini, ya. Dan saya mulai mikir, ini jangan-jangan jamur, kutu air, kura panu segala macam. Jadi obat semua sampai Kalpanax dan teman-temannya aku beli. Tidak. Saat itu aku harus jadi MC di pernikahan keponakanku. Jadi aku harus ke Jakarta. Dan hari itu karena saya sudah gatal, malu-maluin kaki ini ya, saya sudah langsung sempat gini. Saya kumpul rok-rok saya, celana-celana pendek, saya gini, selamat tinggal, saya nggak akan lagi. Jadi saya selalu dengan rok panjang dan celana panjang karena malu kakinya gatal terus ada item-item. Saya berangkat Jakarta, mampir sana, mampir sini, cari obat sana, cari obat sini. Ini eksim, ya udah beli eksim. Ini herpes, ya udah beli herpes. Ini apalagi apa dulu yang penyakit yang menakutkan tuh yang gambarnya serem-serem. Ini cuci air infus, cuci ini, cuci itu, tidak sembuh-sembuh. Saya pulang, kalau dilihat di sepanjang bagian sini saya udah lihat ada bakal numbuh. Ada bakal numbuh-numbuh banyak gitu, kayak begitu-begitu sisik-sisik bakalan nanti keluar. Lalu sampai di Makassar saya pergi ke dokter kulit. Dia ngomong begini, semoga ini tidak seperti, saya bilang ini eksim ya Bu. Dia bilang, ya lebih baik sih daripada apa yang ada dalam pikiran saya. Saya mikir dong, apa yang ada dalam pikiran dia? Ini sakit apa? Model apa? Saya ini orang yang paling gak pernah pusing sama namanya sakit penyakit. Kalau sakit saya suka ngomong, jangan belaga deh, lu gak usah gaya-gaya kayak orang kaya, mesti ke dokter, mesti ke apa, cepet sembuh. Nah, saya biasa gitu.
Jadi misalnya kayak sakit ini lalu pergi dokter, ngapain sih? Nggak usah gaya-gaya deh. Tahu datang tahu pergi. Saya biasa gituin penyakit. Udah nggak usah gaya-gaya. Nggak bakalan betah di tempatku, di rumah ini, di badan ini. Nah, jadi waktu ibunya bilang ini ya Bu, periksa darah. Saya periksa darah. Saya WA Ibu Leni karena Ibu Leni itu di keluarga kita seperti dokter. Jadi kalau dulu anak-anak sakit tinggal telepon, dia tinggal ngomong ini obat ini obat ini. Jadi waktu saya kirim ininya saya, terus dia ngomong begini, Kak, sebentar ya. Oke. Karena saya dasarnya nggak pusing-pusing, tiba-tiba kita punya salah satu teman, dia dokter, ya, dia dokter. Tapi dia itu kalau ngomong nggak ada dia bilang tentang medis duluan. Dia pasti gini, ayo kita angkat perjamuan, ayo kita doa. Padahal dia dokter. Jadi dia mulai ngomong, padahal sudah lama dia tidak pernah hubungi saya, dia di luar kota. Dia tiba-tiba begini, Yoma apa kabar? Yoma baik ya. Yoma harus hatinya senang ya, sukacita, harus terus gembira. Aku mulai mikir, kenapa emang ini hasilku? Ya, kenapa ini hasilku? Itu biasa. Kalau kita punya imun itu tandanya untuk ini, untuk itu, ini nih. Saudara tahu? Akhir dari cerita ini apa? Saya didiagnosa autoimun. Menurut saudara itu penyakit yang seru ya? Saya rasanya gitu, seru ya. Model sekarang. Zaman dulu kan nggak ada gitu, ya kan? Saya nggak ada rasa apa-apa, tapi saya langsung gini, oke, aku akan berhenti ke dokter. Saya cuman sempat dikasih salep, saya sempat dikasih obat, dan puji Tuhan, hari ini saya punya kaki mulus. Saya punya kaki mulus. Saya balik bongkar lagi kardus. Saya keluarin lagi celana pendek, kerok saya bisa kupakai lagi. Jadi kalau hari ini Anda punya masalah apa? Masalah utang. Nggak usah stres. Oke? Masih lebih berharga nyawamu daripada debt collector. Apalagi sakit hati. Lihat burung-burung di udara, dia nggak pernah sakit hati tuh, makanya dia kiu. Apalagi masalahmu, pekerjaan, kesel sama suami, kesel sama istri, nggak bisa dibuang ke laut, itu dibawa seumur hidup. Makanya yang belum jangan cari pasangan sembarangan. Apalagi hari ini mau makan apa? Tenang aja, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan penuh dengan kekhawatiran. Amin. Tapi orang-orang yang mengenal Bapaknya, dia akan penuh dengan sukacita. Dia akan tetap percaya bahwa apa yang sedang dialami, Tuhan punya cara untuk menolong dia. Hari ini firman ini datang, berhenti mengasihani diri, berhenti merasa bahwa masalahmu itu sudah paling besar, masalahmu itu udah nggak ada yang bisa ngalahin. Kamu yang udah paling top market top. Nggak ada. Ada orang yang lebih. Kita kadang-kadang diizinkan punya masalah karena mungkin ada Tuhan ingin menegur supaya kita berubah. Amin. Tuhan ingin membuat kita menjadi lebih cantik, lebih indah. Saya akhir-akhir ini setiap kali disuruh persiapkan khotbah, saya tertemplak apa yang udah aku buat untuk Tuhan. Sepanjang siang ini yang saya rasa gini, apa yang aku udah buat untuk Tuhan. Tuhan tuh mati-matian loh untuk kita. Kita ini bisa satu hari ini, dosa kita tuh banyak sekali. Dari pikiran, dari kata-kata, dari sikap, tingkah laku. Benar gak sih? Saya mau bilang buat Anda, perhatikan kalimat saya ini. Kalau ternyata untuk tinggal dengan Tuhan di surga, ukurannya kita harus menderita. Ukurannya kita harus menyangkal diri mengikut salib. Kira-kira kita masuk gak golongan itu? Itu yang saya takutkan. Saya tidur pakai AC, saya keluar naik mobil pakai AC, saya tiba di kantor pakai AC. Nyaman sekali. Dan itu seringkali yang kita kejar dalam hidup kita, kenyamanan.
cari uang banyak supaya bisa bergaya, supaya bisa menyamankan kehidupan. Saya takut, serius. Ada orang-orang kalau kita baca kayak kemarin saya sempat ngomong yang tentang ketekunan George Muller itu. Bagaimana dia sampai menjadi bapak untuk orang-orang panti. Dia udah nggak mikir keuntungan. Bagaimana ada uang bikin rumah, tampung orang-orang jalanan, injili. Saya undang Bapak Ibu malam ini kalau dengar firman ini, baik yang di Zoom, di YouTube. Stop untuk kejar yang namanya kenyamanan. Kalau hari ini Anda sedang diizinkan mengalami yang ketidakenakan kehidupan, bertobat kalau itu memang kesalahan kita. Terima kasih, Tuhan sedang membentuk bagian-bagian kita. Kita kasar, kita harus lemah lembut misalnya. Kita tadinya cuma mikir diri kita sendiri. Sekarang mungkin saya minta tim musik maju. Sekarang mungkin saatnya untuk kita mulai memperhatikan orang lain. Mari. Jangan hanya pikir diri kita. Ya, berhenti. Kita mulai mikir, hidup ini adalah kesempatan. Satu waktu saya ingin lagi hidup, tapi sudah tidak ada kesempatan. Atau saya pengen lagi melayani, tapi saya sudah sakit, tapi saya sudah tidak kuat. Lihat hari-hari hidup ini sebagai hari-hari di mana engkau akan terus menikmati yang namanya kasih Tuhan, di mana engkau akan terus menikmati yang namanya mujizat Tuhan, di mana engkau akan terus menikmati hal-hal besar yang Tuhan kerjakan melalui hidupmu. Bukan berhenti di hidupmu, tapi menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Kalau engkau di kantor, jangan cuma sekedar kerja, pulang, tunggu habis bulan gajian. Aku bikin apa ya? Aku harus bercahaya, bersinar. Aku harus jadi terang di tempat kerjaku. Kalau ibu rumah tangga, aku harus punya anak-anak yang takut akan Tuhan. Aku harus melayani suami. Suamiku harus jadi imam, raja, dan nabi dalam hidup. Kalau suami, aku harus mengasihi istri ukurannya seperti Kristus mengasihi jemaat. Itu nggak gampang. Tapi itu ukuran, itu standar kekristenan. Aku jadi anak, hormati orang tua, bukan bantah-bantah, bukan balas-balas. Kakak dan adik saling menyayangi. Saya mau bilang, hari ini hari-hari terakhir. Masalah yang datang, masalah yang tidak main-main. Kalau kita tidak memperkuat kekuatan ketahanan kita dengan berendam di dalam firman Tuhan, dengan duduk di kaki Tuhan, saya khawatir kita tidak akan mudah menghadapi hidup ini. Amin. Saya ajak semua, kalau Anda belum melayani. Jangan main-main. Ya. Jangan khawatir akan apapun, makan, minum, pakai. Itu dicari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kamu tahu bahwa Bapamu akan menyiapkan semuanya. Karena dia tahu kamu membutuhkan semuanya itu. Hari ini, apapun penyakit yang sedang kamu alami, apapun masalah yang sedang kamu alami, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Mari bangkit berdiri semua. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang dan sanggup
adalah para pemenang, karena Tuhan yang berperang buat kita. Amin. Bahkan dikatakan kita lebih dari pemenang. Hari ini apapun yang sedang Bapak Ibu alami, Yesus tahu, Roh Kudus tahu. Deklarasikan bahwa Tuhan selalu punya jalan. Tuhan selalu punya jalan untuk menolong kita. Baik ada jalan maupun tidak ada jalan, Dia mampu membuat jalan. Seandainya seperti Elisa membuka mata, maka kita akan melihat ada begitu banyak malaikat-malaikat yang mengiringi perjalanan kita. Ada begitu banyak para pahlawan iman yang selalu memberikan tepukan. Ya, kamu bisa. Ya, kamu pasti bisa. Kamu bisa kalahkan masalah itu. Kamu bisa taklukkan gunung itu. Kamu bisa bangkit. Yes, yes, yes. Karena roh yang menyertaimu, roh yang menyertaimu adalah roh yang besar, roh Tuhan sendiri. Jangan kecilkan arti Tuhan dengan membesarkan masalahmu. Kalau hari ini ada yang sedang jengkel dengan teman, atau ada orang-orang yang menyakiti hatimu, lepaskan pengampunan. Itu satu jalan, satu cara yang akan membuat jalan yang selama ini mungkin tertutup, engkau akan segera lihat. Ampuni. Ampuni orang yang menyakitimu, ampuni orang yang bersalah kepadamu, ampuni orang yang selalu mengganggumu. Lepaskan pengampunan, engkau akan lihat Tuhan intervensi. Hari ini juga semua yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Pintu-pintu yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Kalau ada hak Tuhan dan engkau menyimpannya, kembalikan. Itu bukan hakmu, itu milik Tuhan. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang engkau ceritakan, minta ampun. Jangan mengganggu orang-orang yang diurapi Tuhan. Perpuluhan milik Tuhan, pembalasan milik Tuhan. Lakukan yang benar, jangan lari dari pelayanan. Jangan lari dari pelayanan. Jangan main-main dengan pelayanan. Kalau ada nasar-nasar yang kau naikkan di tempat-tempat tersembunyi, segera bayar nasarmu. Itu bisa menjadi penghambat doa-doamu, jawaban-jawaban doamu. Tuhan, kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan untuk menuntun kami, memimpin kami, berjalan bersama kami. Jangan pernah lepaskan tangan-Mu dari kami, Tuhan. Oh. Engkau melihat anak-anak-Mu yang hadir malam ini. Engkau tahu apa yang sedang mereka alami. Satu hal yang pasti, Engkau sangat mengasihi kami. Engkau akan terus ada bagi kami. Segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami akan semakin membuat kami jatuh cinta denganmu, karena Engkau punya cara yang indah dan keren untuk menyelesaikannya bersama kami. Sepanjang hidup kami akan terus menyaksikan perbuatan ajaib Tuhan. Kami akan terus menyaksikan mujizat-mujizat-Mu masih terus ada, masih terus berlangsung. Bahkan kami akan terus menjadi saksi-Mu akan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak cerita mujizat dan keajaiban yang Tuhan lakukan dalam Alkitab. Tapi hamba percaya bahwa semua kami yang hadir dan mendengar pesan ini, kami juga adalah orang-orang yang pernah mengalami bagaimana mujizat itu terjadi dalam hidup kami. Itu semakin membuktikan dan meneguhkan kami bahwa kami punya Tuhan yang besar, yang selalu memberikan jalan bagi kami.
karena Dia sangat mengasihi kami. Hamba telah selesai Bapak. Bapak lebih mengenal semua kami. Bicara bagi kami pribadi, lepas pribadi, sesuaikan dengan kemampuan kami menyerap. Dan bantu kami Roh Kudus untuk bisa mengartikan dan melakukannya dengan tetap punya mata yang tertuju kepada Yesus, iman kepada Tuhan. Dan kami akan melihat Engkau melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.